Ini selanjutnya ada juga yang tanya ke saya, gimana kalau saya ke Hongaria pakai visa turis dan kerja sebagai imigran gelap? Ayu Petri dan Matt. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Petri dan Matt. Hari ini kita ngobrol santai saja ya teman-teman. Sejak terjadinya pandemi virus corona, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak pabrik tutup, restoran juga tutup, bangkrut, dan sebagian pegawainya dipecat. Selain itu yang saya lihat makin banyak orang yang nonton YouTube karena mungkin nggak ada kerjaan itu tadi ya. Lebih banyak orang yang menemukan video saya yang saya buat beberapa waktu yang lalu sebelum terjadinya pandemik yang jelas. Saya lupa tepatnya video yang mana, tapi saya pernah cerita kalau gaji koki di Hongaria itu sekarang bisa sampai 1 juta forin. Kalau dirupiahkan sekitar 50 juta rupiah per bulan. Dan banyak juga yang DM ke saya lewat Instagram. Pokoknya seputar cari pekerjaan di Hongaria. Kalau itu pekerjaan kantoran sebenarnya prosesnya sama saja dimanapun. Tapi banyak teman-teman di Indonesia yang menanyakan tentang mencari pekerjaan non-skill. Mungkin tertarik ya kalau gaji koki saja segitu, gaji pelayan restoran berapa, gaji mungkin tukang bersih-bersih berapa. Saya sudah memilih beberapa pertanyaan seputar pekerjaan di Hongaria dari teman-teman semua yang sekiranya akan berguna untuk para pencari kerja yang lain. Memang Hongaria bisa dibilang belum seterkenal negara Eropa lainnya kalau di Indonesia. Kebanyakan kalau orang cari kerja kan mungkin ya ke Inggris atau ke Italia atau ke negara Eropa Barat lainnya. Kalau ke Hongaria belum, jadi mungkin begitu ketemu video saya, teman-teman banyak yang antusias, wah ini negara belum terkenal, pasti saingannya sedikit. Ya, tapi ada berbagai hal yang menyebabkan nggak semudah itu untuk mencari kerja di sini. Ini yang akan saya bahas, jadi saya bacakan saja pertanyaan dari kalian itu tadi. Sudah saya saring kira-kira yang penting-penting saja, kemudian saya jawab di sini. Saya jelaskan dulu latar belakang di Hongaria, keadaannya gimana, mungkin untuk subscriber baru terutama. Kalau memang sebelum COVID, di sini kekurangan tenaga kerja karena kebanyakan orang muda tenaga kerja di sini pada lari ke negara-negara lain di Eropa Barat, gajinya lebih gede. Otomatis di sini yang tertinggal adalah generasi tua yang sudah nggak bekerja. Atau yang mungkin nggak diterima bekerja di luar negeri baru kerja di sini, mungkin begitu. Atau memang yang orang yang memang sudah mapan di sini ya kan, kalau mereka sudah kaya di sini ngapain kerja di negeri lain. Jadi pekerjaan di toko, di supermarket, di restoran gitu banyak yang kosong. Waktu itu saya cerita begitu. Tapi setelah COVID ini kayaknya keadaannya ya beda ya teman-teman, karena banyak toko, banyak bisnis yang tutup. Itu yang pertama. Jadi kalau kalian nonton video lama, sebaiknya tonton yang ini dulu kalau mau cari kerja di Hongaria. Ini pertanyaan pertama yang langsung tepat pada sasaran. Mbak Ayu, gimana caranya kerja di Hongaria? Oke, kalau posisi Anda sudah ada di sini, misalnya seperti saya, menikah dengan orang Hongaria, sudah punya izin tinggal di sini, itu gampang sekali. Prosesnya ya sama seperti orang Hongaria. Kita tinggal cari lowongan kerja online ataupun langsung. Kalau kita lihat di toko atau di restoran ada lowongan, kita bisa langsung masuk, kita ikuti prosedur mereka. Seperti itu saja, gampang. Tapi kalau Anda masih berada di Indonesia dan warga negara Indonesia, tentunya orang asing ya di sini, yang bisa kalian lakukan ya hanya melamar dari internet, cari lowongan di situs-situs pencari kerja atau headhunter, atau di Google sajalah, tergantung latar belakang pekerjaan kalian apa. Atau secara umum saja, job in Hungary, job in Budapest. Misalnya sesuai pekerjaannya working as chef in Hungary, in Budapest. Tapi ini kan bahasa Inggris ya. Sebenarnya orang Hongaria itu bahasa resminya bahasa Hongaria. Seperti juga di Indonesia ada bahasa Indonesia. Nggak semua orang Hongaria bisa bahasa Inggris. Kalau kalian cari pekerjaan dengan menggunakan bahasa Inggris, tentunya yang keluar ya terbatas. Sementara lowongan pekerjaan di sini kebanyakan berbahasa Hongaria. Kemudian satu lagi mungkin yang harus kalian coba ini untuk kerjaan di kantor, LinkedIn. Selalu update profil kalian di LinkedIn karena di situ banyak kan perusahaan yang mencari pegawai di situ. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Bagaimana kalau saya datang sebagai turis lalu cari kerja di sana? Boleh-boleh saja asal Anda ada modal. Untuk mendapatkan visa turis,
Ada berbagai syarat, mungkin bisa kalian lihat linknya ada di deskripsi. Semua syarat itu harus dipenuhi dan itu saja kadang masih ditolak ya karena berbagai alasan. Apalagi sekarang masih pandemik, turis asing belum boleh masuk ke sini. Yang jelas kalau kalian mau berkunjung ke sini sebagai turis, ya harus mempunyai bukti akomodasi, tempat tinggal selama di sini. Kalau kalian mau tinggal 3 hari, ya harus punya bukti booking kamar selama 3 hari. Kalau mau tinggal di sini selama sebulan, 30 hari, harus punya bukti booking kamar untuk 1 bulan. Kemudian harus punya asuransi kesehatan sesuai berapa hari kalian mau tinggal di sini. Ini bisa jutaan, tergantung berapa lama. Jadi nggak murah kalau kalian mau ke sini kemudian cari kerja. Pertanyaan ketiga, saya mau kerja di Hongaria tapi nggak bisa bahasa Hongaria. Gimana dong? Kalau kalian kerja di perusahaan multinasional, perusahaan yang punya banyak pegawai ekspatriat, tentunya nggak seberapa masalah. Seperti suami saya dulu kerja di perusahaan asing, dan banyak teman-temannya di sini dari berbagai negara, itu nggak masalah. Tapi kalau untuk kerja non-skill, misalnya pelayan restoran, lah kan pembelinya di sini orang Hongaria. Kalau kalian nggak bisa bahasa Hongaria, ya nanti bagaimana menerima pesanan dari pembeli? Atau kerja di supermarket, nanti mau ngomong sama bosnya, disuruh bersih-bersih ini, disuruh angkat-angkat ini, atau nambah supply produk ini, kayak gitu komunikasinya nanti gimana? Jadi paling tidak Anda harus punya pengetahuan dasar bahasa Hongaria itu dulu. Saya paham untuk teman-teman yang sudah tanya kepada saya ini, sebagian di antara mereka keadaannya sudah sangat mendesak. Nggak ada kerja, sementara dapur harus tetap ngebul. Jadi ada yang sampai minta tolong pada saya untuk mencarikan pekerjaan. Mbak Ayu, tolong dong carikan saya pekerjaan, saya mau kerja apa saja, bersih-bersih di warung pun boleh. Seperti yang tadi saya bilang, kerja di luar negeri itu nggak sama seperti di kampung. Kalau di kampung saya, Mbah Ti saya punya warung. Kita bisa saja langsung datang, Mbah Ti butuh orang untuk bantu-bantu, nggak kayak gitu langsung bisa dipekerjakan, nggak usah pakai izin, nggak usah apa-apa. Dikasih duit berapa gitu ya. Itu sudah pemasukan. Kalau di sini nggak bisa teman-teman. Bahkan untuk orang Hongarianya sendiri, kerja seperti itu saja mereka sudah harus bayar pajak, bayar asuransi. Yang punya warung itu saja juga harus membuat pembukuan, membayar akuntan, membayar asuransi kesehatan pegawainya itu tadi. Jadi nggak semudah itu. Sebelum merekrut seorang pegawai, mereka pasti maunya wawancara dulu dengan kita. Masa saya yang diwawancara kemudian kalian yang kerja di situ, kan ya nggak mungkin lah. Jadi tetap ada tahap-tahap yang harus kita lalui. Karena mereka kan akan membayar kita. Mereka mau tahu cara kerja kita gimana. Kalau Anda bisa melamar dari Indonesia lewat internet, itu menurut saya yang terbaik. Tapi ya memang akan susah sekali. Dibayangkan saja untuk apa pemilik warung di sini jauh-jauh mencari pekerja dari Indonesia. Nggak nyucuk kalau bahasa Jawanya. Biayanya berapa, kemudian pemasukan mereka itu berapa. Ini selanjutnya ada juga yang tanya ke saya, gimana kalau saya ke Hongaria pakai visa turis dan kerja sebagai imigran gelap? Yang ini teman-teman, please jangan dilakukan, jangan dicoba. Bisnis apapun di sini di Hongaria, kalau mau merekrut pegawai itu pasti melihat surat-surat calon pegawai. Paling tidak harus punya KTP. Kalau orang asing ya paling tidak harus punya izin tinggal. Karena di sini aturannya ketat teman-teman. Kalau ada apa-apa, yang mempekerjakan itu bisa terkena hukuman. Terus mau tinggal di mana? Kalau di Indonesia, istilahnya orang Jawa itu bilangnya mbambung. Tidur di emperan toko, tidur di kolong jembatan, masih bisa karena cuacanya bagus. Di sini, kalau sedang minus 12 derajat Celcius, kalian tidur di emperan toko, selain diusir satpam atau polisi, juga bisa mati kedinginan. Kalau kita ketahuan tinggal tanpa izin, misalnya kita punya visa turis selama 30 hari, tapi kemudian kita nggak pulang ke Indonesia, tetap tinggal di sini sembunyi sambil mencari kerja. Kalau ketahuan, yang pasti ketahuan. Kalau kita cari kerja kan kita akan ditanya, mana izin tinggalnya? Kita nggak punya. Itu diserahkan ke polisi. Kita akan ditangkap, diproses lah secara hukum. Biaya selama kita ditahan itu kita harus tanggung sendiri. Kemudian kita akan dipulangkan ke Indonesia. Proses biaya semuanya kita juga harus bayar sendiri. Ditambah
kena denda, nggak tahu dendanya berapa, kemudian kita akan di blacklist, nggak boleh datang ke wilayah Schengen karena Hungaria termasuk Schengen. Kebanyakan negara Eropa itu masuk wilayah Schengen. Jadi kalau sudah di blacklist di Hungaria berarti di blacklist ke berbagai negara Eropa. Paling tidak selama 3 tahun kalau tidak salah, bisa lebih. Oke, pertanyaan selanjutnya, di negara lain kan banyak TKI. Di Hungaria bagaimana? Kalau pekerja non-skill yang didatangkan dari Indonesia untuk bekerja di sini, saya belum pernah dengar. Yang ada orang-orang seperti saya menikah dengan orang sini, kemudian untuk membantu suami, mereka akan mencari kerja di restoran, di hotel, di toko, seperti itu. Itu non-skill juga mungkin, tapi beda karena suami kita orang sini, jadi kita kan nggak perlu membayar apartemen sendiri, nggak perlu tetek mengek, semuanya sudah ditanggung suami. Ini bisa dibilang untuk sampingan saja. Juga surat izinnya untuk bekerja beda lagi karena orang-orang seperti kami kan sudah punya izin tinggal di sini. Sementara untuk teman-teman yang aslinya tinggal di Indonesia kan harus punya visa kerja sendiri. Sampai tahun lalu sebelum mulai pandemik ada sekitar 100 orang pegawai Indonesia di sini yang bekerja di salah satu perusahaan AC. Tapi mereka ini menurut saya tidak bisa dikategorikan sebagai non-skill karena ya mereka ahli AC ini tadi ya. Jadi mereka di Indonesia sudah bekerja pada perusahaan yang sama, kemudian didatangkan ke Hungaria selama nggak tahu 1-2 tahun mungkin bekerja di sini dan mentransfer ilmu pengetahuan, ngajari para pegawai yang di sini gitu. Mereka ini sudah dapat tempat tinggal, sudah dapat makan juga, dapat transportasi, semuanya ditanggung. Jadi gaji mereka utuh. Tapi kalau untuk seperti TKI yang ada di negara misalnya di Korea Selatan atau di Taiwan seperti itu, saya belum pernah dengar. Saya orang awam ya, dalam hal ini saya bukan ahlinya. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa tanya ke agen penyalur TKI yang ada di kota kalian. Mungkin mereka bisa menjelaskan apa memang nggak ada atau gimana. Tapi menurut saya kalau mau kerja non-skill ya sebaiknya menggunakan agen seperti itu. Karena mereka sudah tahu bagaimana cara membantu ini itu dan juga lebih terjamin lah saya kira. Kalau kalian kerja sendirian tanpa tahu bahasa dasar di sini, sengsara sekali nantinya. Pertanyaan selanjutnya, Mbak Ayu katanya banyak sekali lowongan di Hungaria. Ini sebelum pandemik ya, sekarang saya nggak tahu lagi. Kenapa nggak banyak yang melamar ke Hungaria? Ada beberapa sebab. 1, Hungaria belum atau tidak seterkenal negara Eropa lainnya. Kalau kalian ditawari 2 pekerjaan yang sama, ke Inggris atau ke Hungaria, kalian milih yang mana? Saya rasa kebanyakan orang akan milih ke Inggris. Mungkin lebih terkenal, bahasanya mungkin lebih gampang, banyak orang Indonesia di sana, cari teman lebih gampang kayak gitu kan. Itu wajar saja. Yang kedua itu tadi sudah saya singgung, kendala bahasa. Bahasa Hungaria termasuk yang paling sulit di dunia. Kalau mau kerja di sini otomatis harus bisa sedikit bahasa sini dan itu susah sekali. Kemudian negara Eropa Barat gajinya lebih besar. Jangankan orang Indonesia, orang sini saja yang masih muda dan mampu, mereka pada lari ke luar negeri. Faktor selanjutnya adalah memang kelihatannya mudah untuk cari kerja kalau orang sini. Tapi kalau untuk orang asing tidak semudah itu. Ada juga beberapa teman-teman yang sudah mendapatkan tawaran untuk kerja di sini, bukan non-skill. Chef, kalau untuk di hotel-hotel terkenal kayak gitu harus punya sertifikat. Kantornya itu sendiri yang mau mempekerjakan mereka mengajukan visa 2 kali, tapi 2 kali juga ditolak oleh pemerintah Hungaria. Entah kenapa. Ini saya nggak nakut-nakutin kalian ya teman-teman, tapi memang kalau kalian mau mencari pekerjaan di luar negeri dimanapun itu harus selalu dipikir. Peraturan untuk orang asing beda dengan untuk orang lokal. Untuk orang asing jauh lebih sulit dan lebih mahal. Gini saja, misalnya kalian mau bekerja sebagai chef. Ada 2 pelamar, yang satu orang Hungaria, satu orang Indonesia. Misalnya saja, semua kemampuan kedua pelamar ini sama. Bahasa Hungarianya sama pintar. Kemampuan memasak sama jago. Kemudian sama-sama rajin, sama-sama baik hati. Semuanya sama. Yang beda hanya yang satu orang Hungaria, yang satu orang Indonesia. Mana yang akan direkrut? 100% saya yakin.
kantor akan pilih yang orang Hongaria. Kenapa? Karena lebih murah untuk kantornya. Kalau orang Hongaria ya tinggal datang saja langsung bekerja. Kalau orang Indonesia, kantor harus mengajukan visa dulu. Dan itu butuh duit, butuh waktu, birokrasinya lama. Di sini setiap kali kantor mau mempekerjakan seseorang, nggak peduli untuk posisi apapun, asalkan itu pekerjaan tetap full day, kantor harus membayar asuransi kesehatan pegawai. Biaya untuk asuransi kesehatan per bulan sekitar 3,5 juta rupiah per bulan. Sementara untuk orang lokal cuma 350 ribu rupiah. Ya, jadi kan untuk kantor lebih gampang menggaji orang Hongaria saja. Ngapain susah-susah mendatangkan dari Indonesia? Saya paham kelebihan orang Indonesia itu biasanya neriman ya. Terima mau digaji berapapun mau, karena ya butuh banget duitnya gitu. Kita lihat saja kalau kalian mendapatkan gaji minimum di sini. Ini tadi saya sudah hitung-hitungan di sini. Misalnya gaji minimum di sini sekitar 8 juta, itu gaji kotor. Kalian masih harus bayar pajak dan itu jumlahnya beda tergantung umur kalian berapa, sudah berapa lama bekerja, pokoknya susah juga. Birokrasinya susah. Anyway, kita taruhlah kalian akan mendapatkan 5 juta, sisanya masuk ke pajak dan asuransi tadi kan. 5 juta itu Anda masih harus sewa kamar. Saya cek hari ini rata-rata kos satu kamar di Hongaria sekarang adalah sekitar 3 juta rupiah. Kemudian Anda harus bayar tiket abonemen kendaraan umum per bulannya itu 500 ribu. Anda butuh makan, misalnya ngirit banget makan Indomie 3 kali sehari selama sebulan. Satu bungkus Indomie di sini harganya 10 ribu rupiah. Jadi kalau sebulan makan Indomie saja habis 900 ribu. Tergantung pilihan hidup kalian kan masih harus butuh bayar HP, bayar internet, bayar listrik, bayar gas. Itu Anda beneran hanya makan Indomie. Kalau saya, mendingan saya cari kerja di Indonesia saja atau buka usaha saja. Dan setidaknya kita masih dekat dengan keluarga. Jadi itu saja gampangannya. Kalau aturannya gampang, ya otomatis orang-orang dari negara lain yang keadaan perekonomiannya kurang, yang butuh kerja, para pengungsi, para imigran, mereka akan datang ke sini semua dan bekerja di sini. Tapi kan nggak seperti itu. Ada banyak kerjaan, ada banyak lowongan, tapi kan itu untuk orang Hongaria, untuk orang asing beda lagi. Dimanapun itu kalian mau mencari pekerjaan di luar negeri, dipikir-pikir lagi. Apa plus minusnya untuk kalian, dan yang jelas harus selalu taat pada hukum di tempat di mana kalian tinggal.